Begini, kita ini sebagai warga negara tentu harus patuh, ngikutin aja apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah. Hanya kita menghimbau kepada pemerintah bahwa jangan dilihat dari kuantiti saja. Terus kemudian dari sisi ekonomisnya saja yang bisa didapatkan dari bisnis ini. Tetapi sebetulnya masih ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Seperti misalnya pembinaan terhadap travel agent. Kementerian Agama sendiri sebetulnya masih banyak PR menurut saya untuk bisa bagaimana meminimalisir adanya travel-travel yang tidak berizin, yang ilegal. Menertibkan itu seperti apa. Kami travel-travel yang berizin dengan berdarah-darah mendapatkan izin, lalu kemudian juga kami patuh ya terhadap aturan-aturan dari kementerian. Satu hal sebetulnya yang penting itu adalah bagaimana menciptakan aturan sehingga semua berjalan sesuai mekanisme. Ya, siapa sih yang menjadi penggerak di sini, regulator di sini dalam hal keagamaan, dalam hal ini bisnis umroh dan haji, Kementerian Agama. Lalu kemudian di sini ada Kemeninfo. Apa yang bisa dilakukan sehingga ini tidak kemudian menjadi bingung masyarakat. Dua unicorn ini juga harus dipelajari. Apakah nantinya masyarakat mendapatkan pembimbingan, ya? Karena memang bukan seperti travel umum yang misalnya, oke, saya akan booking seat tanggal sekian, pulang tanggal sekian, hotelnya ini bisa saja. Dengan unicorn yang dipilih oleh pemerintah, saya juga nggak tahu berdasarkan apa pemilihan tersebut. Di sananya sendiri kan bagaimana masyarakat itu nanti berhadapan dengan dengan orang-orang Saudi sendiri. Apakah nanti memang sebetulnya pemerintah Saudi itu ingin menciptakan lapangan pekerjaan untuk warganya, untuk misalnya menjadi pembimbing, menjadi mutawif misalnya, menjadi drivernya misalnya, sehingga juga punya kepentingan untuk terciptalah MOU tersebut. Tapi kan nggak bisa secara kultur ya, orang Indonesia ini kan perlu mutawif atau pembimbing yang sabar ya, yang juga bisa membimbing. Juga tidak lupa di sini pemahaman dari masyarakat berbeda-beda. Misalnya ada ustadz yang cenderung ke aliran mana gitu, yang ini bisa protes. Terus apakah di dalam platform unicorn itu sendiri akan ada list ustadz-ustadz yang dipilih silahkan atau bagaimana? Karena menurut saya memang rasanya belum pas gitu ya. Jadi memang harus ada pengkajian. Kita mendukung karena memang kita sendiri sedang mempersiapkan Aisyah ini sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses. Gitu. Dan untuk menyaksikan tayangan ini lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Erwin Suryabrata, CNBC Indonesia, Beyond Business.